Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku akan membahas seputar Mr. Otong lagi beb. Nah, jadi para pria itu kalau aku ngebahas yang namanya Mr. Otong, aset pria, nah itu agak-agak gimana gitu ya beb ya, agak-agak semangat gitu. Nah, jadi aku nggak akan ngebahas cara mengocok Mr. Otong agar lebih enak dan tidak bikin sakit. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini beb, ini kan kita ngebahas Mr. Otong beb ya. Jadi yang namanya ngocok itu bukan hanya dilakukan oleh pria yang single, yang belum nikah. Pria yang berstatus punya suami, ada juga beberapa pria melakukan aktivitas ngocok ya beb ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih udah punya istri masih melakukan aktivitas ngocok? Nah, biasanya begini beb, mereka pria yang sudah menikah masih melakukan aktivitas itu biasanya itu udah dari saat mereka lajang. Jadi dari mereka lajang dia melakukan aktivitas ngocok, udah keenaan gitu beb. Jadi dia menemukan sensasinya beda gitu ya beb ya. Nah, ada beberapa pria di saat dia belum mengocok tetapi dia sudah melakukan hubungan intim, itu tidak menemukan kepuasan. Jadi dia akan menemukan kepuasan sudah melakukan ngocok dan sudah melakukan hubungan intim, baru dia mendapatkan kepuasan ya beb ya. Tetapi hanya beberapa persen pria aja, nggak semua ya beb ya. Nah, gimana sih cara melakukan ngocok agar lebih enak dan tidak bikin sakit? Nah, banyak pria itu beb, di saat dia berpikir atau hasratnya itu timbul pengen ngocok gitu ya, pasti dia melakukannya detik itu juga. Nah, biasanya laki-laki di saat dia pengen melakukan detik itu juga, dia akan menggunakan alat apa adanya. Istilahnya gini, dia dapat hand body di kamarnya, dengan hand body dia lakukan ya beb ya. Dia dapat minyak makan, dengan minyak makan dia lakukan. Terus dia dapat sabun, dengan sabun dia lakukan aktivitas ngocok tadi. Nah, sebenarnya yang harus kalian ketahui, itu nggak boleh beb, alat-alat yang seperti itu. Kenapa? Alat-alat itu tidak disarankan untuk aktivitas ngocok, karena nggak bagus untuk Mr. Otong kalian ya beb. Bisa terjadi iritasi dan infeksi. Nah, apalagi kalau kalian melakukannya dalam jangka panjang ya beb ya. Kalian kan kalau udah timbul rasa nafsu, gairah tinggi, pasti nggak berpikir apa dampaknya gitu ya beb ya. Bagus nggak ini untuk Mr. Otong gitu ya beb ya. Pokoknya kan taunya itu udah muncrat enak, jadi nggak kayak gitu beb. Jadi kalian juga harus berpikir dampaknya apa, sehat nggak untuk Mr. Otong kalian. Nah, jadi cara yang betul itu beb, yang harus kalian ketahui, zaman sekarang itu kan canggih ya beb ya. Mungkin kalian itu malu gitu ya bertanya gitu dengan seseorang gitu ya, atau dengan teman, kalau ngocok itu bagusnya pakai apa gitu ya beb ya. Nah, jadi sebenarnya beb, aktivitas ngocok ini itu dia kan butuh sesuatu yang cair beb.
agar apa? Agar enak gitu ya Beb ya. Jadi dia licin, jadi nggak kering, nggak seret gitu ya Beb ya. Nah aku mau nambahin lagi ya, ada juga orang melakukan aktivitas ngocok itu pakai air ludah. Nah itu juga nggak disarankan Beb, nggak boleh ya. Jadi dia saking pengen cepet gitu ya Beb ya, udahlah air ludah aja, biar gampang, ringkas, langsung selesai muncrat gitu ya Beb ya. Nggak, tetap nggak boleh. Nah jadi yang harus kalian persiapkan itu Beb adalah pelumas. Jadi ya nama pelumas itu Beb, itu banyak diperjualbelikan di apotek. Tetapi kalau kalian malu untuk membeli pelumas, kalian bisa beli lewat online juga banyak. Jadi bisa COD di rumah ya Beb ya. Nah yang harus kalian lakukan lagi, nah jadi pelumas ini sangat penting. Pelumas itu ada khusus untuk aktivitas ngocok ya Beb ya. Jadi itu ada diperjualbelikan memang untuk itu. Nah jadi jika kalian memakai pelumas khusus untuk itu nggak apa-apa kalian lakukan. Mau selama apa kalian melakukan aktivitas itu nggak apa-apa Beb. Dan biasanya pelumas itu juga ada rasa-rasanya Beb ya. Nah lalu di saat kalian misalnya nih udah membeli pelumas kan, nah jika kalian sudah mempunyai pelumas, kalian bisa melakukan aktivitas ngocok kapan aja Beb. Nah aku saranin kalau kalian melakukan aktivitas ngocok itu lebih bagus di saat kalian di dalam kamar, kalian menghidupkan musik atau musik kesukaan kalian itu apa gitu Beb, atau musik yang slow yang bisa membuat pikiran kalian tenang, hati kalian tenang. Jadi di saat kalian melakukan aktivitas ngocok itu di dalam kamar, itu lebih syadu, lebih dapat, dan kalian lebih menikmati suasananya ya Beb ya. Nah aku yakin sebagian pria di saat melakukan aktivitas ngocok, mereka itu tidak mendengarkan musik, sensasinya beda Beb. Coba deh kalian hidupkan musik, musik kesukaan kalian deh, pasti gairah kalian itu lebih naik lagi. Kalian itu merasa di mana gitu Beb, suasananya. Kebayangkan ya kalian melakukan aktivitas itu dengan musik di kamar kalian gitu ya. Jadi feel dan moodnya itu dapat Beb kalau kalian putar musik gitu. Nah jadi kalau sudah kalian putar musik, jadi irama ngocoknya itu mengikuti musik. Kalau musiknya itu rev agak tinggi, kalian ngocoknya agak kuat gitu Beb ya. Kalau suara musiknya itu slow pelan, ya udah dipelanin lagi ngocoknya. Nanti suara rafnya tinggi, di agak tinggi lagi, cepetin ngocoknya. Kan asik kan Beb kalau ada musik. Nah sensasinya beda, coba deh. Nah jadi itu dulu konten aku. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.